Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, tetap semangat, tetap sehat, dan selalu smart. Oke. Bagaimana pelajaran kalian selama PJJ? Alhamdulillah, ada yang paham, ada yang tidak paham, dan ada yang pusing. It's okay, nggak masalah. Oke, hari ini Pak Kasino akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang tumbuhan. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang tumbuhan itu terdiri dari ada akar, batang, daun, kemudian bunga, buah. Ya, dalam pembelajaran kali ini Pak Kasino akan menerangkan tentang fungsi dari batang, kemudian fungsi dari daun, kemudian fungsi dari bunga sendiri, dan ya dari bunga sendiri. Karena kita tahu kita tuh tidak bisa lepas dalam kehidupan kita dari tumbuhan. Jadi simak video berikut ini dengan seksama. Oke? Kamu suka makan lalapan? Salah satu sumber makanan yang penting bagi kita adalah tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat kita makan misalnya daun dan buah. Nah, yang kamu makan itu adalah daun. Selain daun dan buah, tubuh tumbuhan sebenarnya tersusun dari beberapa bagian. Di bagian paling bawah ada akar, lalu batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kali ini kita akan membahas tentang batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menyangga berdirinya tumbuhan. Menurut jenis batangnya, kita dapat menggolongkan tumbuhan menjadi 3 golongan. Pertama adalah tumbuhan berbatang basah. Tumbuhan berbatang basah adalah tumbuhan yang memiliki batang basah dan berair, contohnya bayam dan ketela rambat. Yang kedua adalah tumbuhan berbatang kayu. Tumbuhan berbatang kayu adalah tumbuhan yang batangnya keras dan berkayu karena memiliki kambium di dalam batangnya. Contohnya adalah pohon jati, pohon mangga, dan pohon mahoni. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan berbatang rumput. Tumbuhan berbatang rumput adalah tumbuhan yang mempunyai ruas-ruas yang tampak jelas dan berongga. Contohnya padi, jagung, dan rerumputan. Bagi tumbuhan, kegunaan batang ada 3. Yang pertama yaitu sebagai saluran pengangkutan. Yang diangkut adalah air dan zat-zat makanan yang diserap dari akar. Yang kedua yaitu sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang ketiga yaitu tempat menyimpan makanan. Karena batang juga dapat menjadi tempat menyimpan makanan bagi tumbuhan, maka batang juga dapat menjadi sumber makanan bagi manusia. Contoh makanan yang batangnya dapat kita makan adalah tebu dan sagu. Selain airnya juga bisa kita minum, tebu juga menjadi bahan dasar untuk gula. Sagu yang memiliki karbohidrat tinggi menjadi makanan pokok di wilayah Indonesia Timur. Saat ini udara yang kita hirup setiap hari telah tercemar oleh zat-zat asing yang datang dari banyak sumber. Salah satunya adalah asap knalpot kendaraan bermotor. Pencemaran udara oleh zat-zat asing ini membahayakan kesehatan kita. Biasanya kita akan mengalami gangguan pernafasan karena pencemaran udara ini. Salah satu cara untuk mengatasi pencemaran udara adalah dengan menanam tumbuhan di sekitar kita. Ini karena tumbuhan menghasilkan oksigen yang penting untuk tubuh kita. Tubuh tumbuhan tersusun dari beberapa bagian. Di bagian paling bawah ada akar, lalu batang, daun, bunga, buah, dan biji. Daun biasanya berbentuk lembaran tipis berwarna hijau. Warna hijau pada daun ini disebut klorofil.
Berdasarkan bentuk tulang daunnya, tumbuhan dapat digolongkan menjadi 4. Pertama yaitu tumbuhan bertulang daun menjari. Contohnya pada daun pepaya dan singkong. Kedua yaitu tumbuhan bertulang daun menyirip. Contohnya pada daun mangga dan daun jambu. Ketiga yaitu tumbuhan bertulang daun melengkung. Contohnya pada daun eceng gondok. Keempat yaitu tumbuhan bertulang daun sejajar. Contohnya pada daun jagung dan padi. Berdasarkan tepi daunnya, tumbuhan dapat digolongkan menjadi 2. Pertama yaitu tumbuhan bertepi daun rata. Contohnya pada daun nangka dan daun bougainville. Kedua yaitu tumbuhan bertepi daun bergerigi. Contohnya pada daun mawar dan kersen. Kegunaan daun bagi tumbuhan ada 3, yaitu sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau proses fotosintesis. Yang kedua sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan yang ketiga sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Karena daun menjadi tempat terjadinya fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang penting bagi manusia, marilah kita menjaga kelestarian lingkungan kita dengan menanam pohon dan merawatnya. Halo kawan Bismart, kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Bagian-bagian bunga yaitu putik. Putik dibagi menjadi 3, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari dibagi menjadi 2, yaitu kepala sari dan tangkai sari. Selanjutnya selain putik dan benang sari ada juga mahkota bunga. Selain mahkota bunga ada kelopak bunga, ada juga bakal biji dan juga tangkai bunga. Selanjutnya fungsi dari bagian-bagian bunga. Putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Sementara benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Mahkota bunga berfungsi sebagai penarik serangga agar hinggap pada bunga. Sementara kelopak bunga untuk melindungi mahkota bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga. Sedangkan bakal biji itu nantinya akan menjadi calon tumbuhan baru. Mari kita mengingat kembali bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah kepala putik. Yang kedua adalah tangkai putik. Yang ketiga dasar putik. Yang keempat adalah kepala sari. Yang kelima adalah tangkai sari. Yang keenam adalah kelopak bunga. Ketujuh adalah mahkota bunga. Kedelapan bakal biji. Selanjutnya adalah tangkai bunga. Demikianlah penjelasan dari Bismart. Gimana? Makin paham kan? Ya. Itulah fungsi dari tumbuhan. Jadi bagi kehidupan kita tumbuhan itu sangat bermanfaat sekali, terutama untuk menyediakan oksigen. Karena apa? Pada saat daun berfotosintesis, ya, dia mengambil sisa dari pernapasan kita, CO2, kemudian dia mengeluarkan oksigen. Itu sangat-sangat berguna bagi kita. Ya. Baik, karena waktu yang sangat sempit dan sangat terbatas, sehingga Pak Kasino harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap ingat pesan Pak Kasino, ya, tetap jalankan protokol kesehatan COVID-19 3M, ya.
memakai masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan. Ya, tambah lagi kalian harus selalu turuti semua kata-kata orang tua kalian. Pola makan yang cukup, tidur atau istirahat yang cukup, kemudian banyak makan buah, minum vitamin. Yang tidak kalah pentingnya adalah sholat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Baik, demikian dari Pak Kasino. Cukup sekian. Assalamualaikum.